Halo semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang proses difusi narkotika dalam tubuh. Perkenalkan, kami dari kelas Fisika Material, Fisika FMIPA Unpad yang beranggotakan Feren dengan NPM akhir 20, Maira dengan NPM akhir 29, dan Reti dengan NPM akhir 31. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pendahuluan, kemudian apa itu difusi, kemudian mekanisme difusi zat padat, kemudian narkotika zat padat, lalu selanjutnya ada mekanisme difusi narkotika pada tubuh, lalu faktor yang mempengaruhi difusi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya teman-teman pernah melihat orang menggunakan narkoba? Ternyata dalam penggunaan narkoba itu sendiri ada suatu proses fisika yaitu difusi. Nah, apa itu difusi? Difusi adalah fenomena atau penyebaran atau pencampuran suatu zat dengan zat lainnya yang disebabkan oleh pergerakan atom atau molekul yang konstan. Nah, gimana sih mekanisme dari difusi zat padat itu sendiri? Sebelumnya, difusi hanya dianggap seperti perpindahan atom dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi pada kenyataannya, atom di material padat bergerak secara konstan dan berpindah-pindah posisi. Nah, untuk bergerak seperti itu, dua kondisi yang harus terpenuhi adalah harus ada daerah yang bisa diisi atom, dan atom harus punya cukup energi untuk melepaskan ikatan dengan atom tetangganya. Mekanisme difusi terdiri dari dua jenis, yaitu difusi kekosongan dan difusi sisipan. Difusi kekosongan terjadi akibat pergerakan atom dari tempat asalnya ke tempat yang mengalami kekosongan. Jadi, atom bergerak pada suatu arah tertentu, dan kekosongannya akan bergerak ke arah sebaliknya. Difusi diri dan interdifusi menggunakan mekanisme ini. Nah, selanjutnya, atom tak murni akan menggantikan banyak atom lainnya. Nah, difusi sisipan terjadi akibat migrasi atom dari posisi yang menyisip ke tetangganya yang kosong. Nah, mekanisme ini dapat ditemukan di interdifusi tak murni seperti hidrogen, oksigen, dan yang lainnya yang memiliki bentuk atom yang cukup kecil sehingga bisa menempati daerah yang menyisip di antara atom-atom lainnya. Di banyak padatan logam, difusi sisipan ini terjadi lebih cepat dibandingkan difusi kekosongan, akibat dari ukuran atom yang lebih kecil sehingga lebih mudah bergerak. Dan juga, ruang kosong yang menyisip atom lainnya lebih banyak dibandingkan tempat kosong pada difusi kekosongan, sehingga kemungkinannya semakin besar. Oke, berikut ini adalah beberapa jenis narkotika yang biasanya dikonsumsi oleh penggunanya dalam bentuk zat padat. Ada opium, ada metapentamin atau sabu-sabu, ada heroin, kokain, flaka, dan bath salt. Baik, kemudian bagaimana sih mekanisme difusi narkotika pada tubuh? Di sini ada 5 tahapan secara umum. Yang pertama ada masuknya narkotika tersebut ke dalam tubuh, kemudian bagaimana prosesnya di saluran pencernaan, di aliran darah, di jaringan otak, dan metabolismenya setelah bereaksi gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan secara khusus ketika kasusnya ada seseorang yang mengkonsumsi narkotika secara oral. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya untuk bagaimana mengkonsumsi narkoba atau narkotika ini, bisa lewat injeksi, inhalasi, atau inhalasi itu yang dihirup, dan juga konsumsi langsung. Nah, untuk secara oral itu zat narkotika akan masuk ke dalam tubuh melalui dengan konsumsi langsung melalui saluran pencernaan gitu. Jadi nantinya di sini akan terjadi proses absorpsi terlebih dahulu, kemudian akan terjadi proses difusi. Nah, molekul-molekul dalam obat-obatan narkotika ini akan berdifusi melalui COR atau corneocyte. Seperti di slide berikut adalah jalur nomor 3, di mana nantinya narkotika akan mulai diserap melalui jaringan tertentu dan dibawa oleh sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, kenapa kita pakai jalur 3 berdasarkan literasi yang kami gunakan? Dia tuh pakai jalur 3 karena molekul-molekul dari narkotika ini umumnya bersifat hidrofilik gitu. Jadi kita pakai jalur nomor 3. Sementara untuk jalur nomor 1 itu biasanya untuk zat yang lipofilik, dan jalur nomor 2 itu
sangat tidak mungkin terjadi. Itu dinamakan dengan jalur transselular gitu. Jadi molekul baik yang hidrofilik atau lipofilik itu sulit untuk menembus dengan cara jalur yang nomor 2 karena itu langsung. Kemudian kedua adalah proses difusi di saluran pencernaan. Di sini konsentrasi narkotika di dalam lumen usus itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di dalam darah. Nah, berdasarkan dari hukum Fick, hukum yang menjelaskan tentang difusi ini, zat tersebut akan bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah melalui difusi pasif. Yang nantinya molekul narkotika akan bergerak melalui membran sel yang bersifat semi-permeable dengan memanfaatkan celah-celah kecil atau pori yang ada pada membran. Nah, ini adalah salah satu contoh dari difusi kekosongan di mana molekul akan bergerak masuk ke dalam aliran darah tanpa memerlukan energi tambahan karena adanya perbedaan konsentrasi tadi gitu. Jadi pada umumnya dari awal ketika narkotika itu dikonsumsi lewat oral, itu akan dia diabsorpsi dulu sampai dia tuh bisa nyampe ke usus gitu sama tubuh secara alami. Kemudian di usus itu baru terjadi proses difusi zat padatnya dari usus ke jaringan darah begitu teman-teman. Oke, yang ketiga, setelah berhasil memasuki aliran darah, narkotika ini mulai terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, narkotika ini perlu mencapai berbagai jaringan dan organ untuk memberikan efeknya. Proses ini juga melibatkan difusi, di mana narkotika bergerak dari pembuluh darah ke jaringan target. Nah, tetapi sebenarnya untuk proses fenomena difusi zat padat itu sampai sini aja. Jadi seharusnya ketika udah masuk ke jaringan darah, semua zat-zat yang ada di dalam tubuh itu harus diubah ke bentuk cair gitu. Jadi di aliran darah ini narkotika udah dalam bentuk cairan atau liquid gitu. Nah, kalau misalnya kita terusin difusi melalui membran sel, narkotika yang larut dalam lemak itu dapat mudah menembus membran sel yang terdiri dari lipid bilayer. Namun bagi zat yang lebih hidrofilik, mereka mungkin memerlukan difusi terfasilitasi, di mana protein transport membantu memindahkan zat tersebut melalui membran sel. Misalnya ketika narkotika itu mencapai otak, ia harus melewati blood-brain barrier yang sangat selektif dalam membiarkan zat-zat tertentu untuk masuk gitu. Jadi dia memerlukan energi dari eksternal. Kemudian ketika setelah narkotika beredar di dalam tubuh, sebagian narkoba yang belum dimetabolisme akhirnya mencapai pembuluh darah otak. Nah, di sini narkotika akan menemukan si BBB tadi atau blood-brain barrier, di mana BBB ini adalah lapisan selektif. Tadi ya, lapisan selektif yang memisahkan aliran darah dari jaringan otak. Lapisan ini hanya memungkinkan zat tertentu yang sifatnya lipofilik atau larut dalam lemak dan molekul kecil untuk berdifusi secara pasif. Nah, molekul besar atau polar itu biasanya sulit untuk melintasi BBB tadi ya, tanpa memerlukan protein transporter. Nah, setelah melintasi BBB, narkotika ini akan berdifusi lebih jauh ke jaringan otak, khususnya di antara neuron. Zat narkotika ini akan menyebar dari konsentrasi tinggi, yaitu di dekat pembuluh darah otak, ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu di dalam jaringan otaknya itu sendiri. Setelah di sel otak, molekul narkotika ini nanti akan dapat berikatan dengan reseptor pada sel syaraf yang dapat mempengaruhi beberapa neurotransmitter gitu dan menghasilkan efek farmakologis atau psikoaktif pada sistem syaraf pusat. Nah, setelah itu seiring waktu narkotika akan menyebar merata di dalam jaringan otak sehingga dia mencapai keseimbangan konsentrasi. Nah, setelah efek narkotika dirasakan, tubuh ini bisa mulai melakukan metabolisme gitu dan mengeluarkan zat-zat tersebut yang dihasilkan dari narkotika baik melalui hati, ginjal ataupun saluran pernafasan gitu. Nah, di sini metabolisme terjadi. Nah, ketika metabolisme terjadi, narkotika ini akan diubah menjadi bentuk yang lebih mudah
dikeluarkan dari tubuh, yang seringkali prosesnya terjadi di hati, di mana enzim mengubah struktur kimia narkotika. Nah, inilah saatnya bagi tubuh untuk mengeluarkan zat-zat tersebut melalui ekskresi, bisa tadi lewat ginjal juga bisa ke dalam urin atau melalui empedu ke dalam feses. Nah, dalam proses difusi, beberapa faktor akan mempengaruhi kecepatan difusinya. Yang pertama ada ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil cenderung berdifusi lebih cepat dibandingkan partikel yang lebih besar. Yang kedua ada suhu. Peningkatan suhu akan meningkatkan energi kinetik partikel sehingga mempercepat laju difusi. Yang ketiga, ada gradien konsentrasi, di mana semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua daerah, semakin cepat juga laju difusinya. Yang keempat, ada ketebalan membran. Nah, membran yang lebih tebal akan memperlambat proses difusi. Yang kelima, ada luas area atau luas permukaan tempat terjadinya difusi juga akan mempengaruhi kecepatan. Nah, area yang lebih luas memungkinkan difusi yang lebih cepat. Ada beberapa hukum yang menjelaskan mengenai fenomena difusi narkotika zat padat. Yang pertama ada hukum Fick, yang terbagi menjadi hukum Fick 1 dan 2. Hukum Fick 1 mengatakan bahwa fluks difusi, yaitu jumlah partikel yang bergerak per satuan luas, per satuan waktu, berbanding lurus dengan gradien konsentrasi. Kemudian ada hukum Fick 2 yang menggambarkan bagaimana konsentrasi suatu zat dapat berubah terhadap waktu karena difusi. Untuk perumusan secara matematisnya dapat dilihat pada layar. Selain dari hukum Fick, kelompok kami menemukan ada model dasar, yaitu model dasar Noyes-Whitney yang bisa menggambarkan laju pelarutan obat. Jadi dari jurnal ini dijelaskan bagaimana laju pelarutan obat, bukan narkotika, tapi bisa obat dalam bentuk padat gitu. Sebagai fungsi dari selisih konsentrasi jenuh obat, di sini CS dengan konsentrasi obat saat ini dalam larutan, CT dengan rumus umum yang berikut ini ditampilkan. Di mana D adalah koefisien difusi obat, A adalah luas permukaan obat, dan H adalah ketebalan lapisan difusi. Nah, metode ini sering digunakan untuk menganalisis perilaku pelarutan obat dalam bentuk tablet atau kapsul, selain dari hukum Fick mengenai difusi secara umum. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.